Ketika hari kiamat itu terjadi, bagaimana gambaran yang ingin Allah tunjukkan kepada kita? Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wujuhu yawma idzin. Pada hari itu banyak wajah-wajah khashi'ah, hina. Pada hari itu ketika terjadi hari kiamat, banyak wajah-wajah manusia yang dari raut wajahnya terlihat dia hina. Terlihat dia tidak sedikit pun memiliki kemuliaan dan kebahagiaan. Pertanyaannya, kenapa digambarkan dengan wajah? Kata Allah kan pada hari itu banyak wajah-wajah yang nampak hina, murung, tidak bahagia. Kenapa digambarkan dengan wajah? Karena ternyata seseorang itu apapun yang dirasa, mungkin dia marah, mungkin dia senang. Bisa nggak orang itu marah dilihat dari tangannya? Nggak bisa. Orang senang dilihat dari kakinya? Nggak bisa. Tapi kalau orang marah dilihat dari wajah bisa? Oh bisa. Nampak sekali. Orang senang dilihat dari wajah? Bisa, nampak sekali. Kenapa Allah gambarkan hari kiamat itu dengan dilihatnya wajah manusia-manusia yang pada hari itu merasakan kejadian hari kiamat? Karena kenyataannya wajah itu menyimpulkan segalanya. Orang kalau senang dilihat dari wajah. Orang kalau marah dilihat dari wajah. Maka pun hari kiamat, wajah orang-orang yang nanti saat terjadi hari kiamat itu khasyi'ah. Khasyi'ah itu seakar kata dengan khusyuk. Apa khusyuk? Salat khusyuk. Tahun baru udah selesai. Imlek udah selesai. Ini petasan apa ini? Iya, iya. Ini marketing penjual petasan ini kayaknya. Allah. Baik, kita lanjut. Khasyi'ah itu seakar kata dengan khusyuk. Kan kita berusaha berlatih agar sholat kita menjadi sholat yang khusyuk. Pertanyaannya, khusyuk itu apa? Banyak di antara kita yang salah paham bahwa khusyuk itu konsentrasi. Iya, tapi bukan itu makna sesungguhnya khusyuk. Khusyuk itu apa? Merasakan kehadiran Allah saat kita sholat sehingga tidak merasakan apapun. Iya, tapi bukan itu makna khusyuk. Kalau khusyuk itu kita artikan hanya ketika kita sholat nggak sadar apa-apa yang terjadi sekelilingnya, berarti Rasulullah sholatnya nggak khusyuk. Karena Rasulullah pernah mempercepat sholat gara-gara mendengar suara anak bayi nangis. Dan itu riwayatnya sahih. Kalau seumpama khusyuk itu digambarkan dengan ketika Allahu Akbar, nggak sadar apa-apa, nggak sadar. Kalau orang tasawuf menggunakan bahasa, saya takut menggunakan istilah ini, takut salah tafsir. Ya intinya, pokoknya dengan Allah aja. Suara apa-apa, keadaan apa-apa nggak didengar. Kalau memang itu makna khusyuk, berarti Rasulullah nggak khusyuk. Karena Rasulullah itu sholat sampai mempercepat sholatnya, sampai sahabat itu bingung. Kok tumben ya Rasulullah sholatnya secepat ini, ada apa ya? Kemudian ditanya ke Rasulullah, ya Rasul, mohon maaf, bukan kami lancang. Tapi kami merasa bahwa engkau barusan memimpin kami sholat, sholatnya cepat sekali. Sampai kami itu nggak kekejar. Ada apa? Kemudian kata Rasulullah, saya mendengar di belakang suara anak kecil menangis. Yang kalau saya perlama sholat, maka ibunya yang ikut bermakmum di belakang pasti tidak khusyuk sebab khawatir dengan keadaan anak. Berarti Rasulullah khusyuk atau enggak? Kalau khusyuk itu diartikan konsentrasi, Rasulullah berarti tidak khusyuk. Meskipun bisa nanti khusyuk itu diartikan seperti sahabat Nabi yang kena tombak, kena panah. Kemudian beliau mengatakan, karena waktu itu kan belum ada obat bius untuk ngelepas panahnya, itu kan terasa sakit. Kemudian kata beliau, sudah saya sholat dulu, nanti ketika tengah saya sholat,
cabut anak panah itu. Karena kalau saya sedang tidak salat dan dicabut anak panah, wah itu sakit luar biasa. Maka biarkan saya salat, nanti saat saya salat, cabut anak panah, tidak terasa. Sama sekali. Itu juga mana khusyuk, tapi bukan satu-satunya. Karena Rasulullah juga pernah salat ketika sujud lama betul sujudnya, lama. Sampai sahabat mengira ini Rasulullah kenapa? Jangan-jangan Rasulullah pingsan ini. Kok sujudnya lama? Ternyata setelah dilihat Rasulullah itu di tengkuknya duduk cucu beliau. Kan kalau ke masjid Rasulullah itu selalu bawa cucu. Jadi cucu beliau itu saat Rasulullah mengimami dan Rasulullah sujud, cucunya itu duduk di tengkuknya Nabi. Sehingga Nabi itu memperlama sujudnya. Kenapa Nabi memperlama sujud? Karena kata Rasulullah, kalau nanti saya bangun dari sujud, sementara dia masih duduk, nanti dia jatuh terjungkal. Maka saya memperlama sujud, biarkan dia tunggu pergi sendiri. Apakah sholatnya Nabi enggak khusyuk? Tentu tidak. Maka khusyuk makna yang sebenarnya adalah merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi khusyuk. Ketika kita salat Allahu Akbar, bukan hanya lisan saja mengatakan Allah Maha Besar, tapi hati kita mengatakan kalau Allah lah Maha Besar, apalah kedudukan kita ini di hadapan Allah. Itulah mengapa gerakan salat mulai dari takbir sampai salam, gerakan mana yang paling bagus? Gerakan yang mana yang paling dicintai oleh Allah? Sujud. Kenapa mesti sujud? Karena dengan sujud itu menunjukkan kekhusyuan kita. Apa itu khusyuk? Rendahnya kita, hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai kita rela memposisikan kepala yang paling kita muliakan sejajar dengan kaki yang kita hinakan. Maka sekali lagi, kalau seumpama khusyuk itu diartikan dengan gak sadar apa-apa, waduh kita semua hampir mustahil khusyuk. Jangankan kita kena tombak, jangankan kita kena panah, nyamuk menggigit aja kita terasa. Badan gatal aja pun kita terasa. Tapi jangan kecil hati. Berarti kami tidak khusyuk Ustaz. Khusyuk. Karena khusyuk itu bukan hanya soal konsentrasi, tapi merasa rendah diri di hadapan Allah.